Nah, kalau melihat vonis ini, mestinya Sugiknur yang hari ini sedang ditahan di Barreskrim Polri, mestinya juga harus dikenai pasal ini, karena dia ikut menyebarkan ajaran khilafah. Aku khilafah. Aku khilafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ada berita menarik nih. Ada berita menarik yang saya temukan di Detik News. Judulnya sebarkan ajaran HTI di Facebook. FB ya, maksudnya Facebook. Warga Kota Baru, Kalimantan Selatan divonis 2,5 tahun penjara. Selama yang saya ikuti, pasca HTI dibubarkan, baru kali ini saya menemukan kasus sidang yang memutus aktivis HTI yang menyebarkan ajarannya yakni khilafah dijatuhi vonis hukuman penjara. Seharusnya ya begini ini, ormasnya sudah dilarang, maka otomatis para aktivisnya, siapapun yang menyebarkan ajaran ormas HTI ini, yakni khilafah itu yang biasa didengar-dengungkan, juga harus dikenai hukuman dong. Masa rumahnya dibubarkan, aktivisnya dibiarkan berkeliaran sebagaimana hari ini? Maka tentu saja ini adalah kabar yang sangat menggembirakan kita semuanya. Dan mudah-mudahan ini akan berlanjut ke lain daerah di seluruh penjuru Indonesia. Karena kalau tidak begini, para aktivis, propagandis, provokator, pengasong-pengasong khilafah nanti akan menjadi jera dan akan menghentikan ajaran-ajarannya. Dan untuk itu, saya jadi ingat si Sugiknur itu. Sugiknur juga dalam salah satu videonya terang-terangan mengatakan saya khilafah peganganku. Nah, kalau melihat vonis ini, mestinya Sugiknur yang hari ini sedang ditahan di Barreskrim Polri, mestinya juga harus dikenai pasal ini, karena dia ikut menyebarkan ajaran khilafah. Aku khilafah. Aku khilafah. Ayo gerudukan aku ayo. Aku khilafah. Aku khilafah. Gerudukan ayo. Rini ya. Aku khilafah. Aku khilafah. Baca alif fatah saja nggak becus kok bicara khilafah Islamiyah. Aku khilafah. Aku orang Islam. Khilafah peganganku. Hukum Allah peganganku. Aku khilafah. Dah wong kamu orang lengop kok apa mau khilafah lengobia? Mudah-mudahan Pak Polisi di Barreskrim sana merespon ini untuk juga memberatkan Sugiknur tidak hanya pada pasal ujaran kebencian, penghinaan terhadap NU, tetapi juga pasal karena dia telah ikut menyebarkan ajaran HTI. Oke, lebih lengkap saya baca dulu ya, ini berita dari Detik.com pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 kemarin ya. Kota Baru, warga Kota Baru Kalimantan Selatan atau Kalsel berinisial DW 23 tahun dihukum 2,5 tahun penjara. DW dinilai terbukti menyebarkan ajaran dan paham organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI di media sosial dalam kurung medsos. Bagaimana kasusnya? Hal itu terungkap dalam putusan PN Kota Baru yang dilansir website Mahkamah Agung atau MA Jumat 6 November 2020. Kasus bermula saat DW memposting sebuah tulisan dan ajaran HTI di akun Facebook miliknya.
Nah, di antaranya ini pada tanggal 6 Desember 2019, DW memposting, dalam sejarahnya yang panjang, HTI belum pernah sekalipun main kekerasan. Karena memang thorikoh dakwanya adalah dakwah pemikiran, bukan dengan cara kekerasan. Kata siapa HTI belum pernah kekerasan? HTI Hizbut Tahrir di Indonesia memang iya, tapi Hizbut Tahrir di belahan negara yang lain sudah tidak terhitung. Para pengasong-pengasong khilafah suka main hakim sendiri atas dasar syariat Islam sesuai dengan otaknya, melakukan kekerasan, membunuh dengan sadis, ya yang terjadi di Suriah, yang terjadi di Irak. Walaupun mereka wadahnya bukan HT Hizbut Tahrir, tetapi ajarannya adalah sama, ingin menegakkan khilafah Islamiyah. Ya, hanya beda wadah aja. Nah, ini saya lanjutkan aja ya. Oh ini, kemudian tanggal 29 Januari 2020 dia juga memposting, ya kami agen HTI terus kenapa? Nah ini persis dengan yang disampaikan oleh Nur Sukik dengan lantangnya, dia akan ngomong, saya khilafah, tangkap saya, mau apa? Oke, saya ambil kesimpulan poinnya saja ya. Akhirnya PN Kota Baru menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Ucap majelis hakim yang diketuai Kristina Endarwati. Selain diadili Kristina, DW diadili oleh Eko Murdani dan Yunus Tahan di Laut Sipahutar. Majelis menyatakan hal yang memberatkan perbuatan DW adalah perbuatannya menyimpang dari ideologi Pancasila. Selain itu, postingan terdakwa di medsos bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Semangat. Ya karena mau mendirikan khilafah. Khilafah kan sistem pemerintahan Islam yang mereka inginkan. Allah HTI itu. Kita sudah punya sistem pemerintahan sendiri kok. NKRI ini dengan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya. Bahwa perbuatan memposting tulisan-tulisan pada akun Facebook adalah tanpa hak karena tulisan-tulisan tersebut berisi tujuan untuk membentuk sistem khilafah yang bertentangan dengan ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Kata majelis. Majelis juga menyatakan isi tulisan-tulisan yang diposting oleh DW ditujukan kepada pemerintah. Hal itu menunjukkan adanya rasa tidak suka akan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu poinnya ya, dan seterusnya saya kira ada tambahan. Tapi poinnya bahwa penyebar ajaran HTI, yakni ingin mendirikan sistem khilafah, sudah ada yang divonis 2,5 tahun penjara di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan ini adalah kabar yang baik bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, bagi siapapun saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mulai hari ini tidak usah ragu-ragu kalau Anda menemukan pengasong-pengasong HTI, atau kalaupun dia tidak mengaku HTI, tapi di dalam media sosialnya, terang-terangan dia mendakwakan, mempromosikan, mempasarkan ajaran khilafah, ingin mendirikan sistem khilafah, laporkan ke polisi, agar divonis seperti di Kalimantan Selatan ini. Dan bagi Nur Sukik, Anda tidak bisa berbohong dan Anda jangan mengaku-ngaku NU. Santri NU, Ustadz NU tidak seperti dapurmu itu. Saya orang NU, saya kader NU, jadi paham persis. Tidak ada santri NU, kader NU, melawan kiainya, menyerang kiainya, ngomong kiainya munafik dan lain sebagainya, ngomong NU sebagai ibarat bis yang isinya para pemabuk, para PKI, bullshit, Anda bohong. Anda bukan
Ustadz NU, Anda bukan santri NU, Anda bukan kader NU, Anda bukan warga NU. Bukan seperti itu karakter warga NU. Lalu apa? Kamu adalah agen khilafah. Dan saya akan tunjukkan buktinya bahwa kamu adalah propagandis di antara propagandis khilafah. Aku khilafah. Aku orang Islam. Khilafah peganganku. Hukum Allah peganganku. Aku khilafah. Aku khilafah. Aku khilafah. Ayo gerudukan aku ayo. Aku khilafah. Aku khilafah. Gerudukan ayo. Rini ya. Aku khilafah. Aku khilafah. Mudah-mudahan Pak Polisi di Barreskrim akan mengambil ini sebagai salah satu pasal baru untuk menjerat Syukik selain pasal penghinaan kepada Nahdlatul Ulama. Kamu tidak lain adalah Ustadz palsu. Sebagai contoh di bidang yang lain, seandainya ada orang yang bukan dokter, dia tidak pernah lulus dunia kedokteran, tidak pernah kuliah di fakultas kedokteran, tidak punya keilmuan, tidak punya keahlian, skill di dalam bidang kedokteran. Tapi dia kemudian mengaku sebagai dokter, memakai baju dokter, buka praktek kedokteran. Bukankah ini juga namanya dokter palsu, dokter gadungan? Dan bukankah dokter palsu dan dokter gadungan yang terang-terangan begini bisa ditangkap oleh polisi dan dipenjarakan? Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.